Riwayat, ayo coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 ya. Isa urip maneh tahun 461 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Alhamdulillah ini ketemu lagi kesalahan-kesalahan dalam buku keabsahan nasab saddah para habaib. Nah, ini ketemu lagi nih. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam buku mereka itu. Makanya bagi kita jangan fanatik Buddha, carilah buku bandingannya, yaitu buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Ba'alawi. Nah, coba bandingkan. Mari coba kita dengar dulu penjelasan KRT Nur Ihya. Maulina Oktaviani, Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Baik. Buku Keabsahan Nasab Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal Persatuan Umat, ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja. Oke. Saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah panjenengan. Ya. Tolong dibuka buku Keabsahan Nasab Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazing.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafat, ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya, nggih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi, nggih. Ini manuskrip dari keluarga al-Ashqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali al-Ashqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali al-Ashqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini Tufia an 327. Ini manuskrip keluarga Ali al-Ashqar. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 ya. Isa urip maneh tahun 461 ya. Iki film kongdi diputer maneh. Wong wis mati. Sudah mati ratusan tahun nih. Masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini. Ayo, cek deh ya. Bismillah. Akhbarona itu musyafahat. Ketemu langsung. Bukan akhbarona, tapi musyafahatan. Ya, dibacakan, dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh ini,
300 kesalahan karya Dek Hanif Alatas. Oleh sebab itu, Dek Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan ya sejarah, silsilah, nasab ya dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas ya, Dek Wafi itu, ya. Ini masih belum saya koreksi semua, 300 kesalahan itu, ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lho, ora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arbaunnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan al-halal. Ad-dalal. Kalau al-kholal ada sendiri. Ad-dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya ad-dalal. Jangan al-alal. Kalau al-alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969, ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masahha min dzurriyyati jaddina al-Imam Ali al-Ashqar an-Nazuk Abdul Hasan Said an-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu tapi gitu nih. Gak matuk blas. Misi ini saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, umat Islam ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padani. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang bener itu al-alal al-masjid itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-masjid itu sudah jadi ad-dalal kan Mas, Dik Mas. Gitu Gih. Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama, berarti sangat parah buku karangan dari Hanif Alatas. Hanif Alatas. Apa tuh? Menantu Bapak Rizik Syihab. Jadi bagi kita umat Islam, khususnya yang Indonesia, jangan fanatik buta kepada sorban mereka. Nggak usah didengari mereka itu cucu Nabi. Secara gen aja sudah jelas bukan gen Nabi. Gen Nabi yaitu J1. Gen mereka itu ya
seperti yang sudah kita ketahui selama ini, gay Yahudi, walaupun mereka Islam tapi gen mereka Yahudi. Dan coba lihat mereka dalam ceramah-ceramah mereka itu, khurafat-khurafat mereka itu, aduh luar biasa. Doktrin-doktrin mereka itu luar biasa. Jadi mereka itu nggak akan pernah mengalah atau tobat. Nggak akan tobat. Kayaknya nggak akan tobat. Parah. Sampai sekarang. Bermacam cara mereka tempuh untuk membenarkan nasab mereka. Ia mempertahankan sesuatu, ya silahkan. Tapi kalau sudah nyata-nyata seperti ini salah, kalau dipertahankan, berarti itu namanya, ya namanya apa itu namanya? Coba nilai sendiri. Jadi ini sangat jelas kesalahan buku keabsahan nasab habaib. Makanya mereka itu penipu. Sudah berabad-abad mereka penipu dari datuk mereka itu. Di Indonesia ini luar biasa mereka itu, makam-makam palsu. Indonesia milik Aulia Tarim, buku nikah ciptaan Habib, semuanya diklaim milik mereka itu. Maka berhati-hati dengan sorban mereka itu. Jangan ketipu dengan pakaian mereka itu. Jangan lihat orang itu di pakaiannya. Karena belum tentu mereka itu alim. Buktinya ketua Rabitah Alawiyah itu hukum makruh aja tidak bisa. Bahar bin Sumit lebih parah lagi. Baca kitab dari kiri ke kanan. Kitab Arab. Kalau tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau dibacanya dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri ke kanan. Masih banyak budak-budak yang masih percaya sama mereka itu. Ini akibat dibodohin oleh mereka itu. Bukan diajarin agama yang benar, ilmu yang benar. Cuma diajari ilmu-ilmu yang dalam kitab mereka itu. Maka sangat bahaya itu kalau anak kita dididik di pesantren atau pondok-pondok mereka itu. Karena yang diajari itu ya doktrin-doktrin dalam kitab mereka itu. Itu sudah jelas tuh, jangan dibantah lagi itu. Makanya berhati-hati dengan gen Yahudi ini. Walaupun mereka Islam. Tapi sudah terbukti itu mereka ingin menjajah Indonesia itu. Dengan bukti yaitu diklaim semua milik Aulia Tarim. Milik mereka itu. Semuanya. Padahal mereka itu tidak ada seorang pun dari mereka itu yang jadi pahlawan di Indonesia ini. Tidak ada. Bahkan pahlawan nasional diklaim habaib. Kan parah itu orang. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.